Halo Bu, perkenalkan, nama saya Nicholas Yunatan, perwakilan dari Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri ingin melakukan negosiasi mengenai event yang akan kami lakukan, itu dengan cara membuat konser musik dalam skala nasional. Sebelumnya Bu, saya ingin izin untuk merecord Zoom-nya ya Bu, untuk keperluan dokumentasi kami. Baik, Nicholas, silahkan. Baik Bu, saya sendiri di sini sebagai ketua serta penanggung jawab acara event kali ini ya Bu. Tujuan utama saya membuat konser musik ini setelah pandemi yaitu ingin memajukan ekonomi Indonesia kembali setelah pandemi dan kami ingin memajukan budaya kesenian musik melalui konser musik ini, Bu. Oke, baik, Nicholas. Sebelumnya, terima kasih atas penjelasannya. Nah, di sini ada yang mau saya tanyakan nih. Untuk konser musik ini, kira-kira ada konsep tersendiri nggak nih yang bisa menarik kalangan luas? Karena kalau misalnya konser musik biasa kan sudah banyak ya di luar sana. Apa ada yang beda atau mungkin unik dalam konser kali ini? Oke, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya, Bu. Untuk perihal konsep, tentu saja kami tidak hanya menampilkan musik-musik modern di dalam konser musik kita kali ini, tetapi kita juga menampilkan beberapa musik tradisional, Bu. Karena di event kami buka untuk kalangan semua umur. Jadi semua orang dapat menikmati konser yang kami adakan kali ini. Jadi tidak ada batasan umur, Bu. Jadi semua umur boleh menyaksikan konser yang kami buat. Yang berbeda ataupun unik dalam event konser kali ini, bagaimana cara kami untuk memberikan kesempatan untuk para pengunjung untuk menampilkan bakatnya. Karena di konser kami ini kita akan menggunakan dua panggung. Satu panggung untuk acara utama kami, dan kedua itu adalah untuk para pengunjung untuk menampilkan bakatnya. Hal ini kami buka secara umum, tetapi bagi para pengunjung yang ingin mendaftar, harus mendaftarnya itu melalui website yang akan kami buat. Nah, untuk pengunjung yang ingin menampilkan bakatnya, ada syarat serta ketentuan yang berlaku untuk menjaga kenyamanan serta keamanan event konser kami. Tujuan kami memberikan kesempatan untuk para pengunjung, sebenarnya itu pengunjung supaya bagi mereka yang memiliki bakat terpendam, dapat ditampilkan dan kami menyediakan tempat tersebut, Bu. Oke, oke juga ya kalau kayak gitu. Ini bisa jadi hal yang baru dan tentunya unik untuk dilakukan. Dan ini juga bisa membuka nih peluang-peluang baru untuk musisi di Indonesia. Oke, tadi kan kamu sempat membahas nih, kalau misalnya konser musik ini ingin memajukan ekonomi Indonesia setelah pandemi melanda. Mungkin boleh dijelaskan yang dimaksud memajukan ekonomi Indonesia itu yang seperti apa ya? Oke, Bu. Kami sendiri telah melakukan beberapa riset bahwa ketika saat pandemi Indonesia, ekonomi Indonesia itu sangat menurun, Bu, karena adanya pandemi yang menutup semua usaha di Indonesia. Ini juga menyebabkan turunnya para pendapatan para musisi. Bahkan pada tahun 2020 lalu tercatat bahwa bisnis ini hanya mampu menjual 13,4 juta tiket secara global atau turunnya nyaris sekitar 80% akibat pandemi. Tapi di tengah pertengahan 2022, pemerintah Indonesia sudah mengizinkan adanya lagi pertunjukan musik. Tetapi harus dengan sejumlah pedoman serta syarat protokol kesehatan. Dari sini, kami menggunakan kesempatan tersebut untuk membangkitkan ekonomi di Indonesia dan untuk para musisi juga. Dan sesuai dengan media kumparan yang mengatakan bahwa pada tahun 2022 bisnis live music ada mulai bangkit dan akan meningkat pesat pada tahun 2023 karena adanya pent-up demand yang memiliki arti bahwa banyak sekali permintaan terpendam pada masa pandemi yang membuat banyak orang tuh kangen untuk menonton konser musik secara live. Dan sebagai bukti pemerintah daerah di Indonesia telah membukukan penerimaan sebesar 640,6 miliar dari pajak hiburan yang dimana meningkat 68,8% dibandingkan periode tahun 2022. Itu, Bu. Oke, oke, oke. Iya, betul juga ya. Tentunya akan banyak sekali nih orang-orang yang akan ingin balik untuk menonton konser secara live lagi. Karena kan pastinya sensasinya berbeda ya. Oke, sekarang mungkin kita lanjut kali ya mengenai benefit. Kira-kira benefit seperti apa nih yang tim kalian akan berikan kepada lembaga kami?
Baik, Bu. Kami sebagai tim event akan mengajukan logo lembaga dalam poster serta ad-libs yang akan diucapkan oleh MC kita sebelum acara dimulai. Logo lembaga di sini dalam poster tidak hanya ketika di acara saja, Bu, tapi kita akan melakukan promosi poster-poster kita di melalui jalan-jalanan setelah banner-banner yang ada dan di sekitar daerah lokasi konser kita. Dan tentu saja kami akan membayar pajak yang sesuai dengan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2015, yang dimana pegelaran musik internasional dikenakan pajak 15% per tiket. Oke, untuk detail eventnya nih, kira-kira akan diadakan pada tanggal berapa dan di mana ya? Lalu untuk protokol kesehatan apa akan dilakukan? Baik, Bu, untuk acara event ini kami akan adakan pada tanggal 15 sampai 17 November 2023 yang diadakan di Gelora Bung Karno dari jam 10 pagi hingga jam 11 malam setiap harinya. Untuk protokol kesehatan, tentu saja kami akan melakukan adanya protokol kesehatan 5M, serta kami akan menempatkan beberapa titik untuk lokasi hand sanitizer. Kami juga akan melakukan cek suhu untuk para pengunjung sebelum memasuki Gelora Bung Karno, serta kami mengharuskan untuk para pengunjung untuk melakukan scan satu sehat. Kami juga akan tentu saja menjaga kebersihan serta keamanan dalam konser musik ini sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, baik. Untuk detail konser ini sudah saya catat seluruhnya. Secara konsep keseluruhan menurut saya ini sudah oke dan dapat dilaksanakan. Untuk proposalnya nanti bisa langsung dikirimkan saja melalui email. Dan nantinya akan saya lakukan persetujuan ya. Baik, Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya, Bu. Saya berharap bahwa kesempatan ini akan menjadi awal kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antar kedua belah pihak. Saya yakin bahwa dengan saling mendukung dan berkolaborasi, kita dapat mencapai tujuan bersama yang telah dibahas selama negosiasi. Iya, baik Nicholas. Terima kasih juga ya.